Halo teman-teman Ye, dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami dalam Minggu Sembahyang Pemuda pada hari yang ke-7 gitu ya. Tidak terasa ya, Betul. kita 2 hari lagi. Gitu. 2 hari terakhir. Dan bersama dengan saya tentunya Sam dan rekan saya. Noni. Dan puji Tuhan kita kedatangan lagi narasumber yang baru. Nah kali ini adalah Pendeta Muda Hiskiam Nahonin. Halo Pak Pendeta. Halo semua, halo Sam, halo Halo. Noni, halo Pendeta Jeremy. Puji Tuhan. Dan Pak Pendeta Hiskia ini adalah pendeta yang mengembelai di cabang sekolah sahabat Purworejo, begitu ya Pak Pendeta? Oke, dan yang tidak asing bersama dengan kami juga ada Pendeta Muda Jeremia Siombing. Ya, halo Sam, halo Noni, halo Halo. Pastor Rizkia, halo kita semuanya. Ya, oke. Nah, judul pembahasan pada hari ini yaitu menghadapi ketakutan di kota Anda. Ketakutan nih. Gitu Scary. kan. Nah, pasti teman-teman juga pernah mengalami nih ketakutan dan kita semua pasti pernah mengalami apa yang dinamakan takut kan? Iya betul. Atau ada yang nggak pernah takut nih? Gua pokoknya berani nih, apa aja gitu. Ini tampang-tampang memberani dilihat-lihat. Pernah. Oh, pernah. Jadi Rizky, pernah juga Pernah ya. ya. Oke. Nah, tapi aku mau tanya nih, biar kita sharing dulu ya. Kira-kira pernah takut gara-gara apa gitu kan? Atau pernah ada cerita pengalaman, mungkin singkat aja gitu. Dari Pendeta Jeremy dulu. Pengalaman saya ya, mengenai tadi ketakutan kan? Iya. Ketakutan pada waktu saya pulang terlarut malam kan begitu. Nah, pastinya kan ada rasa ketakutan karena sudah dihimbau harus pulang jam sekian contohnya. Tetapi jauh melebihi atau melampaui daripada hal yang sudah disampaikan, jadinya takut Disampaikan pastinya siapa tuh? dimarahi, disampaikan oleh orang tua kan begitu. Oh, orang tua. Ada rasa takut dalam kehidupan ini. Oke, Begitu jadi kira-kira. Oke. jalan malam-malam gitu ya. Jalan malam-malam. Ketakutan. Melanggar. Oke, kalau Pendeta Muda Hiskia pernah ngalamin takut gara-gara apa tuh? Wah pernah tentunya bro. Hmm. Jadi waktu dulu itu sering jogging pagi. Mm-mm. Tentunya harus bangun pagi kan. Mm-mm. Nah itu kalau bangun pagi kemudian jogging di daerah saya itu banyak peliharaan warga. Atau bisa kita bilang lah hewan yang menjaga rumah. Iya, Oh iya. ya. Terus itu tuh waspada sekali itu bro karena pernah dikejar. Akhirnya lari beneran gitu yang harusnya lari santai jadi lari beneran sama takut gitu. Awalnya mau kira-kira. jogging nih mau olahraga Iya. nih, kok ada yang kejar gitu ya. Makin Estafet, semangat larinya maraton. gitu. Tambah takut juga gitu. Iya, Terus takut endingnya itu gara-gara gimana, itu Bang? ya. Tapi endingnya Selamat. saya menang. Oh, benar. Non pernah takut gara-gara apa? Pernah, aku seringnya takut untuk mencoba hal baru. Aku takut keluar dari zona ini nyaman. dalam banget nih. Takut untuk apa? Keluar mencoba hal baru, keluar Oh, dari zona keluar nyaman tuh dari zona rasanya kayak nyaman. karena udah nyaman stuck di situ aja. Tapi kan kita nggak bisa ya kalau kayak gitu terus nggak akan maju terus gitu. Kalau Iya, iya. abang gimana nih ketakutannya? Kalau aku orangnya suka overthinking gitu kan. Ah. Jadi kadang contohnya aku lagi dipanggil sama ini kalau di kerjaan ya. Iya, iya. Kalau dipanggil sama bos besar gitu kan. Kalau dipanggil sama Sam ke kantor gitu kan. Temuin gitu kan. Aku udah overthinking nih. Aku Iya. udah takut. Aduh apa nih pasti dimarah-marahin apa segala macam. Jadi kadang karena overthinking gitu loh. Takutnya gitu sih. Ah, jadi kadang-kadang. menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi Iya, gitu belum tentu ya. terjadi gitu. Oke. Gitu. Pelajaran yang menarik ya. Kita akan masuk ke materi kita non. Ya, dan ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kami mengundang kesediaan dari Pendeta Muda Jeremy untuk memimpin kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kuasa Rohul Kudus menjadi bahagian kami, agar kami boleh juga mendapatkan akan rasa aman, menghilangkan akan rasa ketakutan di dalam kehidupan kami melalui pembelajaran ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, kita akan langsung saja ke materinya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pendeta Hiskia nih. Pak Pendeta, apa saja sih faktor utama ketakutan di kota-kota? Gitu kan. Ya, mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan. Baik, terima kasih Bro Semi. Jadi sebenarnya ketakutan itu adalah yang harus kita waspadai sebenarnya adalah hal yang kita takutkan itu. Contoh,
kita seperti tadi dari Saudara Noni takut untuk menghadapi atau mencoba hal-hal baru. Iya, Nah, iya. sebenarnya kalau di kota-kota besar itu banyak hal-hal baru yang harus dieksplor, yang harus dicoba. Tapi terkadang kita itu terlalu takut untuk melangkah ke sana Ya, seperti betul, itu. betul. Oke, ada lagi penyebab lain yang sering dirasakan di kota-kota gitu, Pak Pendeta, yang bisa di-share? Baik, kalau penyebab yang lain selain dari pribadi itu, nah kalau kita lihat di kota-kota besar itu, teman-teman sekalian mungkin tahu banyak sekali kejahatan-kejahatan di kota besar. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang harus kita waspadai, apalagi kita kaula muda ya kita bilang ya. Pasti kita waspadai itu karena kejahatan ini sering bahkan rentan terjadi kepada orang-orang muda juga, bukan hanya kepada orang tua saja. Jadi kita juga harus mewaspadai akan hal-hal seperti itu. Tapi iya sih, kejahatan karena kejahatan itu kalau aku lihat secara realitanya sekarang ada beberapa kota yang erat sekali dengan kasus begal Iya, gitu. iya, Ya, pernah nggak Iya. dapat berita itu kan? Nah, itu kan Di salah Solo satu juga ada tindak sekarang. kejahatan juga ya, Iya, iya. kriminal banget gitu dan membahayakan banget. Orang jadi takut gitu. Ya, padahal kotanya nyaman tapi kok ada juga kasus-kasus kayak gitu. Nah, aku mau follow up nih pertanyaan yang sesuai yang relate dengan anak muda nih, Pak Pendeta. Ada fenomena namanya FOMO gitu. Di FOMO. kalangan Gen Z gitu Iya. kan. FOMO gitu kan. Nah, kira-kira apa itu FOMO gitu ya? Dan solusinya buat teman-teman orang muda supaya tidak FOMO itu apa? Ini berhubungan karena kita bicara soal takut kan. Nah, ada istilah soal FOMO ini. Mungkin Pak Pendeta Jeremy dulu menjelaskan. Ya terima kasih. Di mana FOMO ini ya kalau tidak salah ialah fear of missing, Missing out, out, ya. Iya. Benar ya? Kalau Iya, juga betul, salah betul. boleh dikoreksi Betul, juga. betul, Kak, Ya. betul. Dimana ini juga adalah sindrom di mana orang boleh atau bisa saja mengalami yang namanya rasa takut atau juga rasa khawatir dan juga yang sedang tren hingga sampai saat ini apa yang terjadi atau yang ramai terjadi. Tadi kalau dikatakan yang menjadi solusi kan di dalam kehidupan kita supaya kita boleh mengatasi akan hal tersebut, yaitu kita juga harus bisa fokus kepada apa yang menjadi kelebihan kita di dalam Iya. kehidupan kita masing-masing, dan di mana juga kita boleh saja yaitu membatasi akan apa dikatakan di sini, yaitu penggunaan media sosial yang positif pastinya supaya semuanya boleh terhandle. Itu mungkin kira-kira Semi. Oke, ini menarik ya karena anak muda sekarang tuh jadi khawatir gitu kalau nggak bisa ngikutin tren gitu kan di media sosial. Dan Iya. bukan hanya di media sosial, apapun gitu. Kalau ada teman yang senang karena sesuatu hal gitu kan, terus kita kayak kepo gitu, apa sih, kenapa sih gitu kan. Jadi kayak ada rasa itu, ya nggak sih? Iya, iya. Pernah ngalamin juga Iya, nggak? aku gitu soalnya. Soalnya iya aku juga gitu. Ini soalnya erat kaitannya dengan anak muda muda. gitu. Tapi apa sih kira-kira yang bisa menjadi solusi kira-kira dari perspektif pendeta muda Hizkia soal fenomena FOMO ini? Gitu. Baiklah, terima kasih. Jadi kalau kita bilang FOMO ini karena dia takut terlihat kudet, ya, Iya, takut iya. terlihat Juga. kayak Takut nggak ketinggalan. update gitu. Masa udah zaman sekarang masa masih begitu. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman semua, FOMO ini dia seperti terlalu tertutup orangnya. Akhirnya dia cuma hanya mengetahui dari beberapa orang saja tren-tren tertentu. Jadi dia kayak nggak mau ketinggalan. Nah, kalau mungkin dari saya, saudara saya, dia harus lebih membangun koneksi yang lebih luas. Karena kalau ibaratnya kita cuma hanya melihat dari satu sisi saja, berarti kita hanya mengikuti akan sisi itu tersebut. Tapi ternyata masih ada lain sisi-sisi dari lain atau Yeah. dari sudut pandang yang lain yang bisa kita lihat bahwa ternyata nggak semuanya itu harus seperti itu. Masih ada kehidupan yang lain. Kemudian mungkin bisa juga diubah perspektifnya itu. Kita boleh mengubah pola pikirnya agar kalau enggak semua itu harus kita ikutin di dunia ini. Gitu. Jadi kalau semuanya harus kita ikutin berarti kita akan menderita karena kita diperbudak oleh keinginan kita seperti itu. Jadi harus diubah perspektifnya gitu. Terima kasih. Oke, menarik ya tadi soal bangun koneksi, terus ubah persepsi, terus tadi dari pendeta Jeremy membatasi penggunaan media sosial Media juga sosial, gitu iya. ya. Oke, mungkin Noni ada yang mau ditanyakan? Untuk pendeta muda Jeremy, kalau misalnya dilihat dari Alkitab, kira-kira solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi ketakutan itu menurut Alkitab?
Ya, kalau menurut firman Tuhan, khususnya juga buat orang-orang muda, yaitu pastinya kita boleh mengalahkan akan hal tersebut atau juga ketakutan ini dengan iman kita, kan begitu? Iya, iya. Ibrani 11 ayat yang pertama tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita apa? Lihat. Artinya ialah di dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya percaya kepada Tuhan. Di dalam percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi dibungkus dengan penurutan, dengan juga beriman, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan menjauhi akan kejahatan. Artinya apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita juga sudah percaya, maka rasa ketakutan itu juga bisa kita kalahkan bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Ya, udah percaya ya. Tuhan tuh kayak istilahnya bapak kita lah. Kayak Ya, orang tua benar. kita lah. Kita kan pasti percaya bapak kita mau kemana, walaupun mau bawa kemana aja, kita tetap percaya kan. Contohnya kayak bapak kita tuh pilot gitu kan. Kita nggak akan takut apa-apa. Kita percaya karena kita kenal papa kita, Iya. gitu. Pasti kita akan terus percaya walaupun ketakutan menghibur kita. Gitu. Ya benar, sedikit lagi ya. Oke. Iya. Sedangkan di dalam kehidupan kita saja, kita contohnya memakai maps aja, kita diarahkan untuk sampai ke tempat tujuan dengan apa? Dengan selamat atau juga dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan, apalagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita serahkan sama Tuhan, pastinya Tuhan akan mengatur kehidupan kita dan kita bisa menghilangkan tadi rasa ketakutan itu atau juga mendapatkan kenyamanan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke, mungkin boleh sedikit memberikan closing statement dari pembahasan kita hari ini, dimulai dari Pendeta Muda Hizkia terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kalau untuk pandangan saya menghadapi ketakutan di kota-kota ini. Iya. Pesan saya untuk teman-teman orang muda di mana saja berada, kita tidak perlu takut akan hal-hal seperti itu. Tidak perlu takut, bukan berarti di sini kita tidak usah hati-hati ya bro. Tapi kita harus tetap berhati-hati, namun kita jangan menjadikan ketakutan itu menjadi suatu yang lebih besar daripada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena seringkali itu kita lebih besar ketakutannya itu dibandingkan kepercayaan kita kepada Wah, Tuhan. ini quotes of the day banget nih. Iya lagi. Ketakutan lebih besar daripada Tuhan ya. Betul. Oke, terima kasih. Dan kalau dari Pendeta Jeremy sendiri? Ya, kalau dari saya juga yang menjadi closing statementnya ialah dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ia akan menolong, bahkan juga dikatakan akan meneguhkan, dan khususnya di dalam Tuhan ada kemenangan, ada damai sejahtera yang terdapat juga di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, agar ini menjadi pedoman di dalam kehidupan orang-orang muda. Puji Tuhan ya Non, kita Puji Tuhan terkuatkan ya. sekali. Oke, terima kasih untuk pelajaran yang sangat menarik, pendeta-pendeta dan teman-teman semua yang telah menyaksikan sampai akhir materi pada pembahasan hari ini. Dan kalau teman-teman merasa terberkati, silahkan like, komen, dan share video ini kepada teman-teman di luar sana yang rindu untuk mendengarkan pekabaran Injil Tuhan. Dan jangan lupa saksikan pembahasan hari ke-8 Besok, hari terakhir di YouTube GMHK Yosodipuro. Oke, untuk itu kami memohon kesediaan dari Pendeta Muda Hizkia untuk memimpin kita dalam doa tutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh sedikit mempelajari dan boleh juga kami dapat memahami akan apa yang terjadi di sekeliling kami pada saat ini. Tuhan berkati kami agar dalam kehidupan kami selanjutnya kami tidak lagi merasakan takut karena kami sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin.